sakit baru acara ini. Duduk aja satu. Dengan isi enggak lama-lama. Di air. Tapi itu jangan apa? Pertama aja taruh mie. Jadi mana? Tarik mana? Saya. Selamat siang. Shalom. Sebelum menurut permintaan keluarga sebelum mengadakan acara sungkeman ya, siraman, saya juga setengah Jawa tapi tidak mengerti dengan budaya yang ada. Tapi sebelum kita masuk dalam acara siraman, keluarga meminta untuk kita beribadah dulu ya, mungkin singkat. Jadi kita akan pujian Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar kasih setia dan rahmat Tuhan yang mulai kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur di hari ini Tuhan, lewat ungkapan syukur keluarga, di mana dalam persiapan besok hari untuk pernikahan saudara Tony dan Naomi Tuhan. Dalam rangka persiapan ini Tuhan, di mana acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, di mana Naomi mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan, terlebih atas perawatan orang tua yang telah memelihara, mendidik sehingga dia bisa melakukan segala kegiatan yang kerjakan itu semua karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu dalam rangka penyiraman ini Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang membuka kegiatan, seluruh kegiatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, di hari yang berbahagia ini menjelang kami akan menikah besok, kami menghormati ada daripada ibunya dari Jawa, dan juga memang sesuai juga kami lihat ada dasar kebenaran firman. Jadi puji Tuhan hari ini boleh akan dilaksanakan di tempat ini. Tapi sebelum kita melaksanakan, kita mau mendengar kebenaran firman untuk menjadi dasar. Karena kita tahu bahwa hidup kita tanpa kebenaran dari Tuhan tidak mungkin ada yang bisa bertahan. Segala sesuatu akan langgeng dan akan menjadi baik itu apabila didasarkan kepada kebenaran Tuhan. Karena itu sekali kita akan mendengar bagian dari firman ini. Surat
Rasul Yohanes pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang terhadap yang lain, dan darah Yesus Kristus atau Yeshua Mesias, anaknya, itu menyucikan kita daripada segala dosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang masih banyak orang menganggap bahwa ada kebenaran di dalam kitab suci menjadi misteri. Memang dari zaman dulu kala, dari zaman nabi-nabi, banyak hal dikuduskan atau disucikan dengan darah, ya. Entah darah hewan, domba, kambing, atau lembu sapi, itu menguduskan, ya, lewat upacara keagamaan oleh imam yang diberi otoritas oleh Tuhan melaksanakan pengudusan. Adapun maksud pengudusan itu supaya menjadi keadaan berlayak, yang suci dan yang akan diberkati oleh Tuhan. Yesus ini sebenarnya satu misteri yang besar dalam kehidupan manusia. Memang banyak orang belum memahami. Sebetulnya darah ini bukan cuma darah manusia biasa ataupun darah seorang nabi. Memang banyak kali dikenal sebagai nabi, tetapi juga dia sebenarnya lebih daripada itu. Yesus Mesias atau Yesus Kristus ini, dia sesungguhnya juga ada tercantum juga di dalam Quran sebagai kalimatullah. Dia juga dari Rasulullah, dia sebagai yang terkemuka di bumi dan akhirat, hakim terbesar. Nah, sebetulnya ini ada misteri besar, ya, bahwa darah ini sangat berkuasa. Kalau darah binatang bisa menguduskan, apalagi, ya, darah orang suci seperti itu. Dan sesungguhnya dia itu memegang semua jabatan di dunia. Nah, ini saya bukakan kebenaran yang hakiki. Bahwa dia bukan juga datang sebagai nabi, dia juga rasul yang terbesar. Dia pembuat mujizat terbesar, tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia raja, dia imam, dia penyelamat, dia pahlawan yang paling perkasa. Sesungguhnya tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan dia. Dia ditangkap karena dia menyerahkan diri. 2 kali dia ditangkap, orang dekat lanting jatuh. Nanti dia mengusungkan diri. Dia memang itu yang harus dijalani. Dia mengusungkan diri baru bisa ditangkap. Sebetulnya memang itu dia harus jalani. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya di dalam kitab suci bahwa seorang Mesias penyelamat akan datang dan dia akan menderita, disalib, mati, dan kemudian bangkit. Tangan dan kakinya berlubang paku. Bahkan muridnya dia bilang, kamu nggak percaya, tusuknya. Jadi lambungnya bekas. Jadi dia itu memang dia sendiri yang sudah pernah mati. Dia mati, dia turun alam maut, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut. Bisa bangkit. 40 hari kemudian dilihat banyak pasang mati. Nah, betapa dahsyatnya darahnya itu. Nah, karena itu Naomi mungkin di masa lalu banyak kesalahan, kesalahan. Ya. Nah, hari ini engkau harus sungguh-sungguh supaya di sini di tahap ini ketika masuk pada acara penyiraman ini ada makna, ada kuasa supernatural dari surga akan mengubahkan engkau menjadi engkau suci dan tahir dan layak, dan engkau harus memulai suatu hidup yang baru. Di sini dimintakan supaya menyadari toleran masa lalu itu ditinggalkan, ya. Nah, memang Tuhan itu pengampun. Ya, sifat Tuhan, dia memang kesalahan masa lalu diampuni dan memulai sesuatu yang apa yang ada ini yang diarahkan sebaik-baiknya, bukan cuma untuk diri sendiri, bukan cuma untuk keluarga, tetapi untuk supaya jangan salah. Kalau orang fokus untuk diri sendiri, dia pasti banyak salah.
Kalau fokus juga untuk keluarga itu terlalu kecil ya, harus sempit. Tapi kalau dia hidup untuk Tuhan ya, setiap hari dia maksud hatinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya rasa itu yang terbaik ya. Karena hidup di dunia ini ada satu hukum yang sangat dominan, yang namanya hukum tabur tuai. Tuh? Orang Hindu bilang hukum karma. Apa yang engkau tabur itu pasti engkau tuai. Kalau engkau tanam rica atau cabai, pasti kamu akan tuai cabai. Tidak mungkin kamu tanam cabai berbuah durian, tidak mungkin. Nah, berbuatlah yang baik, yang benar, ala dasar terutama kepada Tuhan. Karena kasih karunia, suatu kesukaan, suatu keindahan. Cara bunga sangat dikagumi oleh manusia dan dimanfaatkan sebagai untuk pemulihan Tuhan. Pasti dia akan diberkati, tidak mungkin tidak. Jadi bunga ini akan menjadi satu keharuman ya, di dalam pribadi. Ialah esensi kebenaran ini bukan cuma jadi. Kita akan masuk pada acara penyiraman. Adapun firman-Mu adalah sangat mahal, berharga, luar biasa Bapa. Oleh karena itu kami mengucap syukur. Seberapa besar firman yang boleh kami terima, biar itu menjadi bagian dari pribadi kami, menjadi satu keyakinan dan iman, sehingga kami di dalam dunia ini kami tidak meraba-raba jalan, melainkan kami berjalan di jalan kebenaran yang lurus. Dan ya Tuhan, maksud daripada acara penyiraman ini, Tuhan kiranya campur tangan ambil alih, dikuduskan semua bunga-bungaan dan air dan semua bagian yang akan dipakai untuk acara penyiraman ini dikuduskan dengan darah Yesus Mesias, dan oleh firman Tuhan biarlah dikuduskan dan diberkati, dan kami akan maju selanjutnya pada prosesi acara penyiraman selanjutnya. Kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan, kiranya mendampingi memimpin demi nama Tuhan Yesus Mesias. Haleluya. Serahkan kepada Allah. Minta maaf yang keras ya. Minta maaf kalau Naomi punya salah. Memang punya salah kan. Banyak. Minta maaf. Dimaafkan, diberkati. Amin. Supaya berumah tangga bahagia sampai Tuhan datang. Cintaku Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan memberkati supaya bahagia rumah tanggamu. Jadi sukses. Akan berhasil. Tidak melayani. Minta maaf Pak kalau ada salah, dimaafkan supaya berumah tangga lancar, diberkati, sampai Tuhan datang tetap diberkati. Bapa ampuni, Bapa memberikan kekuatan hikmat, sabaran, ketabahan dari istri yang baik untuk berhasil, terutama untuk suami Tuhan, membangun rumah tangga yang diberkati. Tuhan berkati, semakin bahagia suami aku Tuhan, melayani Tuhan, kaya raya diberkati, cuma lain pekerjaan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Mesias Tuhan Kristus,
air ini sucikan, kuduskan, tahirkan, supaya saya siramkan anak kami pentabisan, pentahiran, soi-soi keluar dalam nama Tuhan Yesus Masias. Dalam nama Tuhan Yesus Masias, soi-soi keluar, susah miskin melarat keluar, kabal keluar, supaya masuk rumah tangga diberkati. Dingin. Masuk rumah tangga diberkati, kaya limpah, buat melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tunduk suami. Amin. Dan kasih hikmat akal budi kalau Tuhan kasih anak, masuk anak, didik anak dalam nama Tuhan Yesus Masias. Masuk rumah tangga diberkati. Dan mesti ingat orang tua, dari suami, orang tua sendiri, adik-adik dalam nama Tuhan Yesus Masias. Berkat tercurah, berkat di seberang laut, timur, utara, selatan, bangsa-bangsa mengalir. Di satu kali lagi di kepala di ya tangan begitu nih kalau minum berkat mengalir, berkat keuangan, dolar, yen, rupiah, berkat sukacita, damai, sejahtera mengalir dalam nama Tuhan Yesus Masias. Sudah boleh Pak di kepala baru tangan Pak, dikasih dengar di hati. Kasih bunga. Kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Berkati dengan kekuatan kearifan hikmat dari Tuhan. Si hikmat akal budi pengetahuan surgawi dalam Naomi dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dipilih oleh kuasa Tuhan. Melangkah sukses dari rumah tangganya, diberkati Tuhan. Menjadi pendampingan sangat berharga bagi suami, diberkati. Sekarang mertua Dalam nama Yesus. Hari ini dalam nama Yesus, biar kita bekerja menurut sesuai kehendak Tuhan. Janganlah dahulu pekerjaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Banyak Oni. Yang baik tunduk sama suami. amin.